Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati, terima kasih sudah berhadir dan mau menghidupkan kameranya pada kesempatan pagi hari ini. Dan jadi walaupun tidak dihidupkan, saya tidak akan menuntut untuk harus dihidupkan ya. Karena memang kadang-kadang ada rekan-rekan kita yang berada di daerah yang bandwidth-nya mungkin kecil atau mungkin untuk tujuan menghemat kuota, silakan ya, tidak apa-apa. Jadi tidak dibatasi harus selalu menghidupkan kameranya. Kalau saya yang mematikan kan jadi aneh jadinya. Jadi saya harus menghidupkan kameranya. Alhamdulillah di kampus pada pagi hari ini kondisinya hujan, tapi bandwidth-nya masih bagus ya. Kadang-kadang kalau pas kondisinya hujan biasanya ada kalanya bandwidth-nya berkurang. Karena saya sambil live di sini di Zoom, kemudian saya rekam juga, kemudian saya streamingkan juga ini. Biar saya tidak terlalu nanti menghabiskan waktu untuk ngedit segala macam. Jadi biar langsung live saja. Jadi biar si YouTube yang menyimpan dokumentasinya. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita tadi sudah mulai ya. Tadi saya janji jam 9.10 tapi ternyata jam 9.11. Mohon maaf 1 menit terlambat. Walaupun di jadwal kita kan harusnya jam 9.15 ya. Dan di Zoom meetingnya ini dijadwalkan jam 9. Baik, sambil kita menunggu kawan-kawan yang lain yang hadir, yang belum hadir maksudnya, kita coba sapa dulu ya kawan-kawan kita yang ada di Zoom meeting pada hari ini. Yang pertama yang muncul di partisipan Zoom meeting selain saya ya, kebetulan saya dijadikan host oleh tadi admin, jadi saya bisa merekam, ini kondisinya sudah saya rekam, sudah recording ya, di pojok kiri atas bisa dilihat kawan-kawan sekalian. Yang pertama ada Leonardo, tapi saya tidak bisa lihat nama panjangnya karena terpotong. Mohon maaf ya. Ada Eki Galang, kemudian ada Sri Wulan, kemudian Muhammad. Nah, ini Muhammad siapa nih? Saya geser dulu ya. Nah, kelihatan. Muhammad Imam Mulyana, kemudian Muhammad Alvin Faharizam, Muhammad Rizwan Hadi, Valentino yang kemarin YouTuber kita ini salah satu yang sempat berkenalan kita ya secara langsung kemarin, nanti sharing lagi kaitannya dengan dunia YouTube. Kemudian Asfi Raihan, Wahyu Tri Yoga, Miftahul Ansyari, kemudian Salahuddin Ayubi, Muhammad Iqbal, Muhammad Fahruni, Raja Reza Firdaus, Asya Alwi, Muhammad Nur Hadi, kemudian Ahmad Rehan, Adinda Devis Buta, Adril, Fitri Adi Ramadan, kemudian Muhammad Azmi, Roman Zidan Ramadan, Diki Maulana, kemudian Mahfuz Zikri, Angela Trigusuma, Dewi, Rizky Stefani, Anissa Maulida Sari, kemudian Arif Maulana, Dwi Priyambudi, Misbahul Anam, mohon maaf, Bambang Abimanyu, ada 2 nih Bambang Abimanyu nih. Login di 2 perangkat ya. Anwar, kemudian tadi ini sudah Widya Kristiani, Muhammad Arifani, kemudian Astri Elnia, Rasid Rida, Muhammad Zaki Anugrah Awenta yang kemarin sudah terima kasih membuatkan grup, kemudian Muhammad Helmi, Nadia Fitriana, Meliana, Rimba Hidayat, kemudian sudah jalan-jalan ya namanya. Mas Fajar, Ahmad Rehan, Muhammad Syihab, kemudian baik, sudah saya mute. Nah, sampai mana tadi? Dimas Fajar ya, kemudian Ahmad Rehan tadi sudah, Muhammad Syihab sudah, Ahmad Syaifullah sudah. Kemudian Exaltia Serah nih. Baik, kemudian lagi Noval Lazwardi, Muhammad Praditya, Khairul Rizal, Siti Zakia Salsabil. Mohon maaf kalau namanya keulang ya, karena pada saat ada yang login namanya kegeser.
Ahmad Isro, kemudian Muhammad Nabil, Ririn, Witri Sari, Ardiansah, Zidan, nah kan geser lagi kan, Zidan Ardiansah, kemudian Muhammad Syaidi, Muhammad Taufik, Ahmad Ridho, Mulfi Mufti Ali, Muhammad Syafi'i, Ahmad Rizki, Taufik Ridani, Rici Daniel, kemudian Muhammad Ikhwani. Mohon maaf kalau ada yang tidak tersebutkan pada saat saya menyebutkan nama-namanya. Mungkin terlihat di kamera juga saya tampak memfokuskan mata karena saya tidak menggunakan kacamata. Kacamatanya saya bawa tapi tidak saya pakai. Baik, terima kasih sekali lagi untuk yang baru hadir. Ada 68 orang, berarti kurang berapa ya? 2 tambah 4, 6 orangnya. Saya ngitungnya kayak anak SD ya. Kan 74 dikurang 68 ya kurang lebih. Baik. Masih bertemu dengan saya yang profil offline videonya Roma YouTube channel seperti yang dikeluhkan kawan-kawan kita di pertemuan pertama, tapi kita tidak perlu mencari tahu siapa yang mengeluhkan foto profil itu. Terlepas dari itu sudah berada di pertemuan kedua ya di hari ini. Ini chatnya banyak sekali ini yang sedang chat sebentar. Oh, ini. Tadi paling tidak sudah saya sebutkan nama-namanya. Ini ada yang menyebutkan nama danimnya juga di chat. Tidak saya sebutkan lagi ya karena itu sudah tadi saya sebutkan. Mohon maaf nanti kalau ada yang kebetulan namanya tadi tidak sempat saya sebutkan satu. Baik, kita akan coba masuk ke slide kita. Bukan slide kita, slide saya. Nanti beda nanti slide kita dengan slide saya. Saya masuk sini dulu. Nah, mudah-mudahan terlihat ya di Zoom meetingnya. Di OBS saya tidak terlihat. Saya coba masuk sebentar. OBS-nya menampilkan PowerPoint-nya. Mudah-mudahan terlihat di sini ya. Saya masuk ke ini. Agak beda sedikit ya di ini. PowerPoint. Zoom meeting. Nah, ini biar di sini aja. Saya masuk ke sini. Baik, kita berada di pertemuan kedua pada pagi hari ini. Yang pertama, kita sudah mencoba membahas kemarin kaitannya dengan ada kontrak kuliah ya. Kemudian sedikit perkenalan tentang saya karena mungkin pada saat kemarin saya muncul namanya di Zoom meeting itu kan bingung ini siapa nih yang katanya mau promosi channel YouTube-nya. Tapi ternyata itu yang mengajar ya. Jadi saya harus memperkenalkan paling tidak sedikit kapan saya lulus S1 gitu ya. Karena tapi saya sampaikan kemarin jangan niru saya lulus S1-nya itu hampir 5 tahun. Itu terlalu lama untuk ukuran S1 yang normal ya. Mudah-mudahan nanti semua yang mengambil mata kuliah ini itu bisa lulus paling tidak 3,5 atau 4 tahun lah paling lama ya. Baik, kemudian gambaran kuliahnya juga sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya kaitannya dengan materi apa saja yang akan kita bahas. Ada yang ngechat saya lewat WA juga kaitannya dengan apa sih tujuan dari perkuliahan ini. Kemudian sudah saya coba kirimkan di grup biar tidak hanya segelintir orang atau yang hanya menanyakan saja yang tahu. Jadi semuanya sudah saya sampaikan itu dari prodi kaitannya dengan RPS ya Pak Tudas ya, rencana perkuliahan per semesternya itu ada di situ materi-materi yang diperkirakan nanti akan disampaikan apa saja. Itu hanya rencana ya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai semua bagian atau semua yang direncanakan di situ. Kalaupun ada yang mungkin yang kurang nanti bisa kita tambahkan dari apa yang ada di situ. Baik, menginjak di materi berikutnya. Mungkin ada yang bertanya background saya kok ganti lagi ya. Iya. Saya mungkin di setiap mata kuliah yang saya ampu itu di setiap pertemuannya hampir tidak ada yang sama background slide-nya atau template slide-nya. Jadi ya karena di internet itu kan banyak sekali disediakan template-template. Kadang-kadang mungkin ada yang melihat nanti watermark dari yang pemilik si template ini muncul di situ. Mungkin ada yang kenal Canva, ya Canva ya kalau tidak salah ya.
Nah, di situ banyak sekali template-nya. Jadi kalau diperhatikan di nanti pertemuan di kuliah-kuliah sebelumnya gitu ya, di mata kuliah saya itu tidak pernah ada template slide itu yang sama. Entah kalau nanti sudah habis ternyata template-nya ya, atau saya lupa, wah ternyata template ini sudah pernah saya gunakan, terus saya gunakan lagi. Jadi bisa jadi terjadi itu nanti. Nah sementara ini kurang lebih seperti ini. Sebentar, saya coba lihat dulu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sambil saya mengontrol, karena ini live streaming, jadi harus saya lihat. Nah jangan nanti apa namanya tampilan di live streamingnya itu beda dengan yang sekarang muncul. Saya gelap nih tampilannya. Baik, di materi pertama ini kita akan coba lihat apa itu microcontroller, kemudian nanti komponen yang membentuknya itu apa saja ya, kita akan coba lihat dari bahan, mungkin kalau saya sudah coba ambilkan dari beberapa sumber ya, karena kalau saya mengajar dengan bahan sendiri juga itu rasanya tidak mungkin, karena ini adalah materi yang sudah sejak lama ditemukan dan dibuat oleh orang gitu ya. Artinya microcontroller ini saya kenalnya mungkin sekitar tahun 99. Waktu itu di kampus saya juga tidak mengajarkan microcontroller secara khusus. Artinya tidak ada mata kuliah microcontroller, yang ada itu mata kuliah mikroprosesor waktu itu. Dan yang diajarkan adalah mata mikroprosesornya Z80 dari Zilog. Itu mata mikroprosesor yang fenomenal ya dari sekian banyak mikroprosesor. Karena apa? Karena banyak kampus mengajarkan itu, banyak kampus yang memberikan materi itu ke mahasiswanya. Dan waktu itu memang mikrokontroler adalah barang baru di dunia elektronika dan di dunia komputer. Jadi saya pun harus belajar secara otodidak waktu itu. Dan ketertarikan saya ke mikrokontroler ini akhirnya membuat penelitian saya juga mengarah ke sana. Dan waktu itu yang saya buat adalah karena waktu tahun 99, 98, 99 sampai 2000 itu ya, itu masih warung telekomunikasi itu masih ada ya, dulu namanya wartel itu. Mungkin sekarang hanya sisa-sisanya aja yang ada di apa namanya, yang ada di luar sana. Ya, akhirnya yang saya buat dulu adalah mesin penghitung pulsa telepon yang tergunakan tapi berbasis Windows. Nah, jadi waktu itu belum ada wartel yang berbasis Windows, makanya penelitian saya judulnya kurang lebih itu dulu itu ya. Nah, karena saya tertarik, mungkin waktu itu akhirnya saya belajarnya harus ekstra ketat, berhubung secara apa namanya akademis itu di prodi kami itu dulu nama prodinya Prodi Pendidikan Teknik Elektro ya. Mungkin kalau ada yang melihat di belakang nama saya itu kan ada sarjana pendidikannya, karena saya dulu jurusannya adalah Pendidikan Teknik Elektro waktu itu. Jadi konsentrasinya teknologi sistem komputer. Nah, di waktu itu saya sampaikan tadi itu mikrokontroler itu tidak diajarkan secara klasikal ya, jadi kami harus belajar sendiri dan referensinya waktu itu cukup sulit ya dicari karena internet pun masih barang baru pada saat itu, kemudian buku-bukunya juga masih terbatas, kalau tidak seperti sekarang ya tidak perlu beli buku, cari aja di Google itu semuanya ada gitu, dari e-book yang berkaitan dengan apa saja ada di situ. Jadi termasuk jurnal-jurnal ya. Nah kalau yang sekarang, kalau yang dulu itu agak sulit didapati. Baik, kaitannya dengan apa itu mikrokontroler sempat disinggung atau sempat saya sampaikan ini di pertemuan sebelumnya. Intinya dia adalah sebuah perangkat yang berupa chip ya, berupa IC, integrated circuit. Yang paling gampang sih chip aja menyebutnya. Kalau sekarang itu orang menyebutnya kalau di smartphone itu SoC ya, sistem on chip. Ada juga menyebutkan kalau di mainboard. Oh iya, saya tanya dulu. Ada yang pernah ngerakit komputer? Valentino? Wenta? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, mohon maaf siapa nih yang saya tidak melihat sebentar. Saya harus pindah ke mode apa nih? Biar kelihatan. Siapa tadi? Valentino?
Itu siapa? Halo Pak. Khair ya. Ya Pak. Apa namanya, chipset dari mainboardnya dulu apa? Pernah tahu tidak? Tahu Pak. Pas beli, misalkan mereknya apa, Intel misalkan itu ya, chipsetnya Intel. Nah itu dia. Nah Oh, ada ya itu ya biasanya ya. ada Pak, ada Pak. Ya, ada juga misalkan mereknya ASRock, misalkan, mohon maaf nih kita menyebut merek gitu ya, ASRock, tapi chipsetnya misalkan yang lain ya, Intel atau yang lain. Nah saya tidak terlalu hafal lagi sekarang karena sudah lama tidak berada di bisnis itu. Karena dulu saya sempat juga berjualan komponen komputer di awal-awal saya mengajar, sebelum mengajar di SIMIK Banjarbaru ya. Itu namanya prosesor Pak. Ya, prosesor. Ya, Prosesor. ada prosesor, ada nanti chipset. Nah, kalau prosesornya kan ada misalkan Intel gitu ya, ada AMD, ada ya dua itu yang paling banyak di pasaran kita sekarang sampai saat ini ya. Termasuk prosesor yang ada di laptop kawan-kawan sekarang. Nah, kalau chipset itu nanti beda. Chipset itu yang menempel di apa namanya? Motherboard. Ya, di motherboardnya. Itu biasanya itu yang kita sebut sebagai chipset. Kalau di bahasa lainnya menyebutnya sebagai SoC. Nah, sekarang yang ditempel juga atau dipasang atau berada di smartphone kita itu juga namanya SoC. Nah, bahasa lain dari komponen-komponen chipset SoC tadi adalah microcontroller gitu kurang lebih ya. Jadi di dalam chipset sebuah mainboard itu ada microcontroller yang biasanya ada BIOS-nya. Ada program BIOS-nya, Basic Input Output System-nya, itu yang ditanamkan oleh pembuat si mainboard-nya. Jadi pada saat kita menghidupkan mainboard itu, biasanya setelah kita pasangi komponen prosesor ya, mikroprosesornya misalkan Intel atau AMD, kemudian kita pasangi RAM-nya, entah berapa giga RAM-nya, kemudian kita pasangi power supply-nya, kemudian tanpa kita pasangi hard disk dulu misalkan ya, itu dia sudah bisa hidup. Nah, itu karena apa? Karena dia sudah punya namanya SoC atau microcontroller atau chipset tadi. Nah, itu mungkin gambaran realnya ya, biar tidak mengawang-awang atau tidak bahasa gaulan sekarang tidak halu gitu ya. Jadi itu gambaran real apa yang ada di lapangan, kurang lebih demikian. Nah, di sumber lain menyampaikan atau mengatakan bahwa microcontroller itu adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang itu merupakan bagian dari komputer secara yang luas ya. Nah, itu tadi makanya dikatakan kalau itu ada komputer yang itu ada mainboard-nya, ada prosesornya, ada RAM-nya, ada nanti power supply-nya, ada hard disk-nya misalkan, atau ada SSD-nya, ada monitornya misalkan. Nah, itu adalah bagian komputer secara keseluruhan yang cukup besar gitu ya. Entah itu nanti server atau PC biasa. Nah, di dalamnya ada si chip yang tadi kita sebut sebagai microcontroller tadi. Kalau di mainboard namanya chipset, kalau di smartphone atau di handphone kita namanya SoC gitu ya. Nah, saya dulu juga sempat punya SoC yang namanya Intel Galileo namanya. Itu pakai Intel Quark namanya SoC-nya. Jadi nanti kita akan, kalau misalkan saya ketemu nanti saya bawakan ya. Nah, yang saya bawa ini microcontroller yang Arduino yang saya bawa sekarang. Baik, ada juga yang menyampaikan bahwa microcontroller itu adalah sebuah perangkat kecil, murah gitu ya, kemudian nah ini self-contained computer on a chip ya, that can be used as an embedded system. Jadi dia sebuah perangkat, nah kurang lebih seperti yang saya sekarang bawa ini ya, seperti yang sekarang saya lihatkan di video, ini adalah namanya embedded system. Karena di dalamnya sudah ada microcontrollernya, kemudian ada ada perangkat atau chip untuk mengomunikasikan belibet ya, mengomunikasikan dia ke laptop atau ke komputer atau ke perangkat lainnya juga ya. Nah, di sini kemudian ada pin-pin lain untuk dia dikomunikasikan misalkan ke driver, ke sensor, ke lain-lain ya. Nah, ini yang dinamakan embedded system. Dulu di SIMIK Banjarbaru ada mata kuliah sendiri kaitannya dengan embedded system.
Nah, sebenarnya mata kuliah ini ya, microcontroller ini harusnya di basic atau didasari oleh mata kuliah sistem digital ya, atau rancangan sistem digital, atau ya, sistem digital. Sekarang ada yang mengambil mata kuliah itu sekarang atau kemarin? Khair tadi sudah mengambil mata kuliah sistem digital? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini yang Belum. saya, ya, baik, terima kasih responnya. Ini yang saya heran ya di STIMIK Banjarbaru ini, kenapa Prodi memasang mata kuliah ini itu di sebelum si digitalnya mahasiswa ambil. Karena harusnya mereka mengambil digital dulu baru bisa mengambil ini. Kenapa? Karena yang disampaikan di sini itu sebenarnya sudah setingkat di atas apa namanya sistem digital ya, karena harusnya belajar sistem digital dulu, sistem bilangan itu ya, kemudian ada apa itu bit, apa itu byte, apa itu word, apa itu heksadesimal dan lain-lain, baru masuk ke sini. Tapi karena sudah terlanjur, saya tidak bisa memprotes itu ke prodi, ya tidak apa-apa, nanti kita akan coba bahas sedikit demi sedikit gitu ya, atau dikenalkan sedikit-sedikit. Baik, sampai situ mungkin ada yang mau dibahas atau ada yang mau disanggah dari apa yang saya sampaikan ini. Bentar, saya melihat kok di apa namanya di YouTube saya itu gelap. Bentar. Maaf, sebentar ya kawan-kawan sekalian. Atau kalau tidak saya stop aja, nanti saya upload terpisah saja. Biasanya Pak, mungkin ya silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. yang kata Pian tadi, Pak, yang masalah bit byte itu sudah pernah diajarkan, Pak, di pengantar organisasi komputer. Oh, baik. Terima kasih ya. Itu Ya. di pengantar organisasi komputer. Baik, sebenarnya yang lebih detail lagi itu biasanya di digital. Tapi kalau di sana sudah diajarkan, alhamdulillah. Artinya paling tidak sudah ada yang pernah tahu itu, atau sudah pernah ada yang mengajarkan, atau sudah pernah diberikan Kalau materinya kami pada sendiri, Pak, sudah ya. PSD-nya, Pak. Ada sebagian yang sudah PSD-nya Pengantar sistem digital. Oh ya, baik. Berarti memang betul, tidak salah, berarti Prodi menyusun atau meletakkan mata kuliah ini setelah PSD atau sistem digital tadi. Baik, terima kasih kalau yang sudah mengambil mata kuliah ini. Mata kuliah sistem digital yang maksud saya. Baik, kita teruskan lagi ya. Kita lihat. Si microcontroller ini itu menurut sumber yang saya sebutkan sumbernya di situ ya. Nanti bisa dilihat kalau memang penasaran. Benar tidak ya apa yang disampaikan. Jadi saya tidak mengada-ngada, tidak mereka-reka sendiri ya materi ini, biar tidak lepas dari apa yang secara umum di dunia sana itu orang sepakati. Artinya gini, kalau kita menulis atau menyampaikan sesuatu itu, kalau menurut Pak siapa dulu ya, Pak Romi Satriawono, mungkin ada yang tahu Pak Romsat ya, Romi Satriawono. Itu hampir yang kita sampaikan itu tidak ada yang kita betul-betul bikin atau buat sendiri, itu jarang sekali. Jadi kalau pengalaman saya sih menulis hasil penelitian waktu di UGM terakhir kemarin, itu hampir setiap kalimat yang kita tulis itu harus menyertakan sumbernya. Karena itu saya juga mewanti-wanti kawan-kawan yang kebetulan saya bimbing skripsinya itu paling tidak dalam satu paragraf yang mereka tulis itu ada sumbernya. Kalaupun tidak bisa satu kalimat, satu sumber ya, itu agak sulit juga. Sebenarnya bisa, tapi memang memerlukan usaha yang cukup keras untuk mencari apa yang saya tulis ini apa sudah ditulis oleh orang lain sebelumnya gitu, dan kita harus cantumkan itu. Nah, paling tidak nanti satu paragraf satu sumber. Nah, gitu ya. Itu sedikit menyinggung nanti kaitannya dengan penulisan karya ilmiah skripsi ya dalam hal ini. Baik, di dalam sebuah microcontroller atau chipset atau SoC tadi itu minimal di dalamnya ada sebuah CPU atau microprocessor. Kemudian ada yang kemarin juga kita sudah singgung, ada ROM di dalamnya, kemudian ada RAM, kemudian ada yang dimaksud dengan memori yang biasanya disebut oleh orang-orang secara umum ya di luar sana atau secara umum pada saat ini ROM dan RAM itu adalah memori. Jadi kalau mereka sebut memorinya berapa? Biasanya kalau misalkan smartphone itu 332. Kalau dulu ya handphone saya pernah punya yang RAM-nya 1 GB, kemudian ROM-nya 4 GB kalau tidak salah, atau 2 GB. Kemudian ada lagi yang saya punya 2
GB RAM-nya, kemudian ROM-nya 16 GB juga sudah sempat saya punya. Kemudian punya lagi yang RAM-nya 3, kemudian ROM-nya 32 GB juga ada. Kemudian yang sekarang masih dan belum di-upgrade itu yang RAM-nya 4 GB, ROM-nya 64 GB ya. Nah, itu adalah memori. Mungkin kalau handphonenya si Khair tadi bisa jadi, atau si Valentino bisa jadi RAM-nya 6 atau 8 ya. Kemudian ROM-nya 128 itu smartphone-nya. Karena dipakai untuk main game apa? PUBG apalagi itu, saya tidak hafal ya. Genshin Impact atau apa ya? Itu yang saya kadang-kadang lihat di review-review handphone di YouTube gitu ya. Atau ada yang biasa mereview handphone juga, punya channel review handphone. Jadi biasanya mereka mereview sampai ke dalam-dalamnya gitu ya, sampai dites gaming, sampai dites nonton. Kalau nonton mungkin nggak terlalu berat ya, gaming yang biasanya agak berat. Baik, nanti sambil sharing ya. Berikutnya ada iOPod yang juga bukan harus ya, biasanya ada di dalam sebuah microcontroller gitu. Karena itu digunakan biasanya untuk keperluan komunikasi ya. Seperti saya sampaikan tadi, di dalam embedded system yang saya sekarang perlihatkan ini, itu selain tadi microcontrollernya sendiri, dia punya pin-pin ini, kemudian ada lagi yang di atas ini untuk komunikasi keluar, baik itu masuk ataupun baik itu input, baik ataupun output, baik itu masukan maupun luaran. Nah, kemudian ada lagi peripheral device. Jadi ya ini tadi yang dikatakan kalau misalkan nanti dia bisa punya peripheral device yang lain ya, misalkan ada I2C, ada UART, ada apa namanya Bluetooth port, misalkan ada Wi-Fi port, ada yang lain-lain ya, banyak misalkan yang terpasang secara terintegrasi di sebuah microcontroller. Oh ya, sambil nanti saya menyampaikan materi, kalau ada yang mungkin mau disanggah ataupun interupsi, silahkan ya. Tidak harus menunggu nanti kesempatan untuk bertanya dulu. Baik, nah kita lihat lagi, mungkin ini tadi real ya di lapangan itu, kalau misalkan sebuah microcontroller itu digunakan di mana saja. Kemudian kita lihat dulu secara umum yang biasanya digunakan di perangkat yang digunakan oleh orang-orang di rumah tangga ya, atau di pasaran gitu. Pertama ada mesin cuci ini. Saya kira Anda tidak ada yang tidak kenal mesin cuci. Ya, walaupun kebetulan belum punya sendiri, paling tidak punya orang tuanya, atau punya temannya, punya bibinya, pamannya gitu ya. Nah, itu pernah melihat lah, atau pernah lihat iklan mesin cuci, paling tidak pernah lihat iklannya di TV gitu, atau di YouTube. Nah, kemudian remote controller yang biasa digunakan oleh rekan-rekan juga untuk meremote atau mematikan, menghidupkan TV, mengubah volumenya, mengubah channel, mengubah atau mengatur gambar dan lain-lain, ataupun ada yang punya remote untuk AC-nya, remote untuk kipas angin misalkan, atau remote remote MP3 player-nya, atau remote audio system di mobilnya misalkan gitu ya. Nah, itu remote control. Remote control itu biasanya menggunakan microcontroller untuk sebagai dia pengendali utamanya. Nah, ada juga yang ini jam ya, jam clock and watch. Ini bedanya apa? Watch itu biasanya yang digunakan di tangan ya. Warna clock itu yang ditempel atau dipasang di dinding biasanya. Atau yang muncul di komputer, di laptop, atau yang muncul di smartphone, namanya clocks. Nah, itu kalau yang dia mandiri ya, misalkan mungkin kalau yang biasa ke masjid atau ke tempat-tempat rumah makan misalkan ada tulisan gitu ya, jam digitalnya itu. Nah, itu yang sekarang dia sudah menggunakan microcontroller. Termasuk kalau yang smartwatch gitu ya. Yang sekarang kan ada yang menggunakan smartwatch yang bisa mengukur detak jantung, mengukur seberapa jauh sudah berjalan, apakah posisinya sedang berbaring, apakah posisinya sedang berdiri, apakah posisinya sedang duduk. Nah, itu kan ada smartwatch atau jam pintar. Nah, itu contoh-contoh yang ada lagi nih game katanya. Game-game mainan-mainan anak-anak sekarang itu kan sudah menggunakan microcontroller sebagian ya, tidak semuanya. Nah, ini tadi yang audio video, misalkan di mobil ya, ada multimedia player misalkan, atau ada yang punya, kalau dulu sih ada namanya MP3 player, nggak tahu sekarang masih, mungkin ada ya, ada yang punya iPod mungkin, mohon maaf saya sebut lagi mereknya itu.
Ada juga namanya portable audio video player gitu. Nah itu biasanya mereka menggunakan microcontroller. Baik, mungkin ada yang punya contoh lain, silahkan ya, silahkan diinterupsi presentasi yang saya sampaikan ini. Kemudian kalau belum ada, sambil saya lanjutkan, di bidang komunikasi, bentar saya lihat jam ini sudah jam berapa. Ya, jangan sampai nanti lewat, nanti orang yang mengajar berikutnya akan marah nih, karena menggunakan jam mereka, waktu mereka. Kemudian di bidang komunikasi, microcontroller itu juga digunakan di sistem telepon ya. Mungkin telepon di rumah itu sekarang sudah jarang. Nah, sekarang itu adanya telepon yang menggunakan sistem atau jalur komunikasi fiber optik. Nah, itu salah satunya juga sudah menggunakan microcontroller kalau yang dulu ya. Nah, dulu juga ada namanya mesin penjawab. Kalau sekarang mungkin masih ya di beberapa kantor-kantor itu menggunakan ini. Jadi misalkan gini, kita tekan misalkan untuk kalau PLN itu berapa ya? 123 kalau tidak salah ya. Kita tekan misalkan 0511 123. Pada saat kita tekan dia sudah muncul selamat datang di PLN gitu ya. Di customer service PLN. Kemudian silakan tekan 1 untuk menghubungi customer service yang bertugas. Tekan 2 untuk apa? Tekan 3 untuk informasi ini, tekan 4 untuk apa lagi. Kemudian silakan tutup untuk mengakhiri panggilannya. Misalkan gitu ya. Nah, itu termasuk di dalam answering machine. Kemudian ini contoh yang real adalah smartphone yang digunakan oleh kawan-kawan sekalian. Kemudian di bidang jaringan itu ada macam-macam ya. ATM ini saya kira semuanya sudah atau hampir semuanya punya. Kredit card saya tidak punya, tapi saya biasa menggunakan ini. Maksudnya pinjam punya kawan yang lain, kemudian untuk bayar nanti saya bayar dalam tunainya atau saya transfer. Kadang-kadang kalau dulu saya sering mengajak kawan-kawan, maksudnya mendampingi kawan-kawan mahasiswa untuk kontes robot dari tahun 2007 sampai 2014 ya, sebelum saya berangkat ke Jogja kemarin. Jadi biasanya kalau beli tiket itu kan bayarnya itu pakai kredit card. Nah, biasanya saya meminjam dari bapak atau dosen yang lain untuk membayarnya, kemudian saya bayarnya pakai transfer ke rekening beliau. Tapi karena sekarang itu kan tidak lagi menggunakan itu ya, kita bisa langsung transfer pakai di debit atau pakai uang virtual ya, misalkan pakai ya, Anda tahu mungkin maksud saya uang virtual seperti kalau kita sebut GoPay gitu ya, Oppo, ada lagi ShopeePay misalkan, atau apa lagi ya, banyak ya yang model-model uang virtual seperti itu. Mungkin kawan-kawan lebih paham dari saya. Kemudian ada lagi teknik kaitannya dengan gigabit internet. Dan ada lagi wireless modem, ada wireless access point, misalkan kurang lebih seperti itu ya. Baik, ini contoh-contoh sedikit, nanti sebenarnya banyak lagi ya kalau disebutkan. Kemudian di bidang militer ini ada, kalau GPS ini saya kira tidak hanya di bidang militer ya, di smartphone yang kawan-kawan juga sudah dipasangi atau terpasang GPS ini. Guidance system itu sistem apa ya? Apa maksudnya guidance system itu ya? Kalau di militer itu misalkan ya mungkin mirip seperti GPS, tapi kalau di militer itu juga misalkan ada yang namanya simulator segala macam gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang dimaksud guidance system. Target recognition system atau sistem pengenalan target. Nah, kalau yang sekarang itu kan sudah canggih, tinggal titik apa? Tunjuk titiknya, mau ditembakkan kemana rudalnya itu, kemudian rudalnya bisa sampai ke sana. Nah, masih banyak ya sebenarnya aplikasinya ya. Sebentar kita agak cepat ini karena masih banyak slide-nya. Kemudian di industri itu ada ini traffic control di lalu lintas ya, robotik yang bidang sekarang yang saya geluti. Kemudian production plan ini tanaman produksi, kemudian inventory dan stock management. Nah, ini sebenarnya ranahnya orang-orang ini ya, apa namanya, sistem informasi. Tapi kita pun bisa masuk ke sana dan bisa membuatkan aplikasi yang terintegrasi. Mungkin ada yang pernah lihat petugas pencatat apa namanya PDAM ya, atau pencatat listrik, pada saat mereka datang ke rumah kita, kemudian mereka memasukkan angka dari meter PDAM-nya, kemudian nanti di smartphone-nya itu juga bisa mencetak slip itu apa sih namanya, notanya gitu ya, terpakai berapa, kemudian perkiraan biaya
yang harus dibayar oleh pelanggan itu berapa. Nah, mungkin nanti sambil dilihat ya di rumahnya masing-masing ya. Alhamdulillah. Biasanya di dekat meter itu ditampilkan oleh si petugasnya berapa tagihan yang kita akan bayar di bulan berikutnya gitu. Perkiraannya. Yang sudah ada. Jadi mereka menggunakan smartphone seperti ini atau handphone gini ya, tapi ada printernya di bawahnya. Saya lupa namanya. Pos nama kalau tidak saya namanya ya. Lupa ada pos-posnya namanya. Nanti silakan dicari ya. Smartphone yang ada printernya gitu. Nah, nanti dia ada thermal printernya di dalamnya. Jadi sebenarnya digunakan untuk inventory ini tadi. Nah, di bidang medis itu macam-macam ya. Ada misalkan untuk mesin untuk memonitor jantung. Kalau misalkan karena saya pernah di ruang operasi, jadi saya pernah juga dipasangi perangkat-perangkat ini ya. Misalkan perangkat pemonitor jantung, perangkat pemonitor tekanan darah, nadi, kemudian lain-lain ya. Ada. Karena saya pernah dioperasi besar, pernah dibius, jadi saya pernah melihat beberapa perangkat ini secara langsung gitu. Walaupun tidak dijelaskan oleh dokternya, karena pada saat di ruang operasi dan di bius total itu kan hanya beberapa detik saja setelah obat biusnya itu disuntikan, itu kita sudah kehilangan kesadaran selama sekian jam gitu. Oh, Pak. Yes. Ya, ada yang pernah juga dioperasi? Enggak ya. Baik, mudah-mudahan tidak ya. Baik, kita teruskan lagi. Sekali lagi ya, ada mau disampaikan? Sinyal saya putus, Pak. Oh, sinyal putus-putus sebentar. Jadi saya sudah matikan OBS-nya ini. Kemudian live streaming-nya juga sudah saya matikan. Mohon informasi mungkin di kawan-kawan yang lain apakah juga sama putus-putus? Nah, ya. Kalaupun misalkan putus-putus, ini kan kebetulan saya rekam, nanti saya unggah lagi ke YouTube ya. Jadi biar nanti kawan-kawan yang kebetulan mungkin pada saat ini kondisi sinyalnya putus-putus atau kondisi Zoom di kampus saya ini sekarang masih mungkin ada gangguan, saya mohon maaf. Tapi sudah saya coba rekam ini. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kebetulan tidak hadir atau ada yang kebetulan ingin mendengarkan kembali materinya atau melihat lagi materinya secara langsung, itu bisa melihat rekamannya ya. Saya kira itu. Nah, kemudian berikutnya itu kita mencoba mengklasifikasikan si microcontroller ini ya. Jadi sebelum kita nanti praktikum papan atau board yang sekarang saya bawa, sebenarnya Simik punya yang lebih besar lagi. Tadi saya tidak sempat mengambil ke ruang atau ke lemari di ruang dosen sana. Sebenarnya di sini saya disimpan di situ. Ini yang salah satu yang kemarin sempat saya bawa atau sekarang saya bawa nih. Ini modul dibeli tahun 2012. Jadi sebelum ini juga kita sudah punya banyak modul untuk mikrokontrolernya ya. Cuman ini yang waktu itu sudah mulai canggih nih. Maksudnya embedded systemnya sudah mulai bagus. Yang sebelumnya kita tuh bisa sampai ngerakit sendiri. Tapi akhirnya mahasiswa mohon maaf dimanjakan karena tidak perlu ngerakit, tidak perlu nyolder, tidak perlu mencium bau timah panas gitu ya. Bukan timah panas dari pistol ya, tapi timah panas dari solder gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada yang mau bergabung di tim robotikanya itu kan masih bisa kita solder menyolder, ngebor, bukan ngebor joget ngebor ya, tapi ngebor beneran dengan menggunakan bor gitu. Kemudian memotong aluminium dan lain-lain ya, kira-kira itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, klasifikasi mikrokontroler itu biasanya dibedakan berdasarkan jumlah bitnya ya. Ada mikrokontroler nanti berapa bit gitu, kita lihat. Kemudian ada lebar bus datanya ini. Kemudian ada instruksinya, set instruksinya dia menggunakan model yang mana. Kemudian struktur memorinya. Paling tidak 4 ini ya yang digunakan atau secara umum membedakan secara klasifikasi dari sebuah mikrokontroler. Dari jumlah bitnya, busnya itu, jalur datanya, kemudian tadi instruction setnya dan juga memorinya ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini beberapa, ini chip mikrokontroler ya, contoh real chip mikrokontroler itu seperti ini bentuknya. Kalau di tangan itu mungkin sekitar satu jari ini ya, satu jari telunjuk kurang sedikit. Nah, tapi kalau yang sekarang itu mungkin sedikit nih, sekelingking kecil atau satu kuku kelingking saya ini. Nah ini seperti yang sekarang ini. Ini mikrokontrolernya hanya satu kuku kelingking ini. Saya tunjuk ya.
Kecil ya, nih saya tunjuk nih. Kecil sekali. Nanti kalau misalkan sudah di materi berikutnya itu saya perlihatkan. Nah ini yang AVR ini ya, yang contohnya AVR ini, jadi chipnya berbentuk video sangkar gitu ya. Nanti kaki-kaki atau pin-pinnya di sekelilingnya. Nah kemudian ini contoh-contoh saja mikrokontrolernya, ada yang 8051 biasanya dari Intel, kemudian nanti seri AVR dari Atmel perusahaannya, ada dari PIC, ada nanti dari Motorola ya, ada dari kalau yang sekarang itu dari apa sih, Maxtec ya, ada lagi dari yang Snapdragon itu dari apa, Qualcomm ya kalau tidak salah ya. Kawan-kawan Ya yang Pak, Qualcomm ya, Pak. betul ya Qualcomm ya, baik terima kasih. Nah itu yang sekarang ada di smartphone kita itu kebanyakan dari itu, dari bukan Maxtec, MediaTek ya tidak salah. Nah itu juga kalau MediaTek itu kan biasanya dia ke apa namanya ya, istilahnya yang low ini ya, bukan low budget ya, low budget juga iya, low apa sih namanya, low performance ya, atau performa yang rendah, untuk jadi smartphone yang untuk performanya yang biasa-biasa aja, paling bisa mungkin ya untuk keseharian tanpa main game gitu, itu biasanya pakai MediaTek cukup. Tapi kalau misalkan sudah dipakai untuk game biasanya Qualcomm yang Snapdragon itu. Kan katanya muncul atau sudah keluar yang Snapdragon 870 ya kalau tidak salah ya. Itu harganya mahal itu biasanya. Baik, terlepas dari mahal tidak itu, kita akan lanjutkan dulu materi kita ke yang pertama ini jumlah bit ya. Si mikrokontroler berdasarkan jumlah bitnya. Jadi kalau mungkin ada yang biasa lihat 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang punya apa sih, VGA card ya, Nvidia atau apalagi VGA card yang ada di sini, GeForce itu punya Nvidia bukan ya? Bukan ya kalau tidak salah ya. Ada AMD Radeon ya. Nah, itu biasanya mereka ada yang sudah 64 bit, ada yang sudah 128 bit, ada yang sudah 256 bit gitu ya ininya. Mikrokontroler yang terpasang di VGA card-nya itu. Tahu ya VGA card ya kawan-kawan yang biasa main game atau yang biasa ngedit atau yang biasa jadi content creator itu kan tahu itu. Kalau misalkan PC tanpa itu biasanya kurang ini ya, kurang powerful istilahnya untuk keperluan mengedit segala macam. Kalau hanya mengandalkan IGP-nya, integrated graphic peripheralnya. Nah, ini ada yang tadi sekali lagi yang lama itu 8 bit, kemudian 16 bit. Nanti kita lihat yang kita gunakan ini yang berapa bit. Seingat saya yang terpasang di inbox ini itu yang sudah yang 16 bit. Jadi belum yang 32 bit ya. Saya agak cepat ya, nanti bisa dilihat sendiri materinya, bisa diunduh. Kalau tidak salah tadi sudah saya unggahkan ke LMS-nya juga. Materi yang pertemuan sebelumnya, yang pertemuan pertama juga sudah saya unggah ke LMS atau ke e-learning, nanti bisa lihat. Nah, di sini juga sudah disebutkan ya contoh-contohnya ya, yang 32 bit itu dipakai di peripheral atau di mesin atau di device mana saja. Kemudian yang 64 bit yang sekarang sebenarnya sudah sampai ke 256 bit, bahkan mungkin kayak yang 512 bit bisa jadi ya. Saya tidak tahu persis, tapi yang seingat saya kalau misalkan yang dipakai di game, bukan game controller, sih namanya tadi, VGA card ya, VGA card itu ya, biasanya sudah yang 128 atau 256 bit itu. Saya pernah belikan yang 128 bit kalau tidak salah itu sudah lumayan mahal itu, harganya berapa juta. Baik, kita lihat lagi itu. Terus ya. Nah, kalau misalkan si mikrokontroler itu dilihat sebagai perangkat yang berdasarkan memorinya ya. Jadi memori mikrokontroler itu ada yang sebenarnya nih secara produksinya ada yang juga, kalau tadi di awal kan dia punya ROM, punya RAM gitu. Tapi ada juga tampaknya mikrokontroler yang di RAM dan ROM-nya itu terpasang di luar gitu ya. Tapi dia jadi satu, maksudnya kalau dipasang di mainboard, boardnya itu embedded systemnya itu mikrokontroler, kemudian ada ROM-nya, kemudian ada RAM-nya lagi tambahannya gitu. Ada juga dia yang sudah include di dalamnya. Kalau yang ini embedded memory mikrokontroler, dia mikrokontroler yang memorinya itu sudah include di dalamnya. Jadi tidak ada tambahan eksternal gitu ya. Ini di kelasnya 8051 seperti yang ini ya, yang ini nih, dan keluarga setelahnya ya, itu sudah include di dalamnya. Termasuk juga SoC yang kita gunakan itu kalau tidak salah juga sudah include di dalamnya ROM dan RAM-nya.
Makanya kalau misalkan kita punya smartphone atau punya handphone, kalau kita ingin menambah memorinya itu kan disebut sebagai external memory ya, karena dia ROM-nya itu di luar dari prosesornya atau di luar dari mikrokontrolernya, di luar dari SoC-nya. Misalkan dia sudah bawaannya 664, RAM-nya 64, kemudian RAM-nya 4, ROM-nya 64 GB, kemudian ditambah lagi eksternal memorinya misalkan 32 GB gitu ya, maka eksternal memorinya menjadi 32 GB. Nah, itu yang kalau di sini ya. Nah, ini external memory mikrokontroler. Jadi memori yang ditambahkan di luar dari apa yang ada di dalam mikrokontrolernya, kurang lebih seperti itu ya. Ini yang lama-lama sih mikrokontroler model 08031. Tapi yang sekarang itu sudah include di dalamnya. Jadi tidak lagi diperlukan memori eksternal ya, secara secara umum dia sudah cukup. Biasanya ada juga kawan-kawan mungkin yang suka memotot, yang suka main game gitu ya, nyimpan gamenya sebelum diinstal atau instalasi gamenya di external memory itu biar tidak membebani memori internalnya biasanya. Jadi mereka menggunakan memori eksternal itu untuk keperluan game tambahan seperti itu ya. Nah, kemudian si mikrokontroler kalau kita lihat dari arsitekturnya, nah, waktu kita masih kurang, tadi kita mulai jam 9.10 ya. Sekarang jam 9.57 tadi. Ada yang arsitektur dari Harvard Memory Arsitektur ya. Nanti kita lihat modelnya seperti apa di sisi Harvard itu. Kalau di sini disebutkan bahwa mikrokontroler unit yang mempunyai memori space memory address-nya itu tidak sama dengan space memory datanya. Jadi tidak sama antara space alamat memorinya dengan alamat datanya. Jadi itu tidak sama. Itu yang disebut sebagai Harvard Memory Architecture Microcontroller atau mikrokontroler yang memiliki arsitektur memorinya menggunakan Harvard. Gitu ya. Ada lagi yang Princeton Memory Architecture Microcontroller itu yang jadi alamat memorinya itu sama dengan program memorinya dengan datanya juga sama. Nah, itu ya yang dikatakan dia memiliki arsitektur Princeton ya. Nah, sebenarnya kalau nanti kita praktikum itu tidak perlu terlalu dihiraukan ya, tapi karena ini harus disebutkan atau harus sampaikan teorinya, paling tidak kita pernah tahu, oh iya ya ada dua jenis arsitekturnya berdasarkan memorinya gitu. Nah, kalau kita lihat gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini yang Harvard arsitektur. Kemudian kita lihat ini. Ini tadi katanya antara space dari alokasi alamat memorinya dengan jumlah memorinya dengan datanya itu tidak harus sama. Kalau yang Princeton yang ini biasanya sama dia. Nah, makanya dia ditempatkan kurang lebih seperti ini. Nah, kalau yang mungkin ada yang bertanya atau ada yang nyeletuk, kira-kira keuntungannya apa ya? Kalau yang ini ya, yang kalau misalkan dia sama, maka itu biasanya tidak bisa ditambah lagi dengan memori eksternal biasanya ya. Kalau misalkan tadi ya dia alamatnya tidak sama atau space-nya bukan alamatnya, space-nya tidak sama. Jadi misalkan dia bisa mengakses memori sampai misalkan itu ya kalau smartphone kita sekarang ya. Bisa mengakses memori sampai misalkan 64 GB ya eksternal gitu ya. Nah, itu artinya dia alamat memorinya yang address-nya tadi atau alamatnya tadi itu dia bisa sampai 64 GB. Walaupun dia tetap yang tertanam di dalam unitnya itu di dalam SoC-nya hanya 32 GB misalkan atau hanya 16 GB misalkan gitu ya. Tapi dia bisa mengakses sampai 64 GB. Nah, itu tadi yang maksud atau contoh realnya. Dan keuntungannya kalau misalkan dia si jumlah alamat akses memorinya itu bisa lebih banyak dari memori yang terpasang di dalam mikrokontrolernya sendiri. Nah, itu tadi. Ini untuk memudahkan pemahaman saja kenapa berbeda, kenapa harus ada Princeton arsitektur, kenapa harus ada Harvard arsitektur seperti itu. Ya, masing-masing punya keunggulan masing-masing ya. Nah, yang sekarang tampil ini adalah arsitektur mikrokontroler secara umum gitu ya. Kalau tadi dilihat di situ, kalau saya dulu ya menjalankan mikrokontroler itu hanya sekitar 2 kilo kalau tidak salah ini ya ROM-nya ya. Anda bandingkan sekarang ROM-nya smartphone-nya si Valentino itu sudah berapa?
sudah 64 giga ya. Jadi jangan dibandingkan dengan mikrokontroler nanti yang kita praktekkan gitu ya. Atau saya demokan nanti, mohon maaf. Mungkin kalau praktikum secara langsung tidak bisa ya, karena tadi atau kemarin juga sempat ada yang bertanya gitu kan, pernah nanti praktikumnya bisa tidak? Saya sempat sampaikan ke Prodi, agaknya mungkin tidak atau belum memungkinkan pada saat ini ya. Apakah nanti berikutnya bisa diatur gitu jadwalnya? Nanti satu hari itu ada nanti kawan-kawan ke kampus gitu ya, dengan dibagi, tidak harus satu kelas satu berapa orang, misalkan 70 atau 40, tapi hanya 20 orang saja misalkan. Minggu ini misalkan si kelompok yang 20 orang, minggu yang lain nanti kelompok 20 orang berikutnya dan seterusnya gitu ya praktikumnya. Atau dalam satu minggu itu satu hari misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis nanti diatur 20 gitu ya. Yang ke kampus untuk praktikum. Nanti saya minta kawan-kawan yang menyampaikan ke Prodi ya. Jadi tidak saya yang minta, tapi mahasiswa yang minta. Saya nanti meminjamkan alatnya yang Prodi punya gitu ya. Kemudian nanti kawan-kawan bisa praktikum. Terintegrasi misalkan di Sultan Adam, kampus Sultan Adam sini ya. Nah, ini contoh gambaran arsitektur secara umum ya, sebuah mikrokontroler tadi CPU. Jadi kalau chip atau IC yang berupa satu coping tadi ya, tadi ada di gambar atau di slide sebelumnya. Itu kalau dulu itu kawan-kawan mahasiswa itu saya minta untuk merakit sendiri. Jadi disolderi di papan kosong gitu ya di PCB. Kalau ini kan sudah ada isinya ya. Di PCB itu printed circuit board yang kosong, ada lubang-lubangnya. Kemudian dipasang di situ chipnya. Kemudian biasanya yang mereka pasang adalah ini yang bagian osilator ya. Ada kristalnya namanya. Nanti dicari tahu ya kristal untuk mikrokontroler itu berapa saja. Misalnya ada yang 10 mega, ada yang 12 mega, ada yang 24 mega, misalkan itu tergantung dari kemampuan dari mikrokontrolernya dia sampai mampu berapa. Nah kalau misalkan si smartphone-nya si Wenta mungkin tidak kesatuannya 24 mega lagi ya, dia sudah gigahertz itu anunya. Satuannya misalkan 1,4 gigahertz. Tapi kali 8 atau kali 4 ya. Ada yang prosesornya 4 quad core gitu. Ada yang octa-core 8. Ada yang mungkin lebih dari itu ya. Mungkin ada yang punya yang hexacore misalkan. Hexa itu berapa? 16 ya. Nah, itu dia. Tapi kalau yang sekarang misalkan yang terpasang di saya mungkin masih quad-core gitu misalkan di sini ya. Mungkin ada yang punya octa-core. Ada kalau dulu single core, kemudian ada yang dual core. Nah, itu ya. Nah, itu tergantung. Nah, karena itu nanti biasanya sini yang saya tunjuk benar. Saya tunjuk pakai pointer dulu yang spotlight ini. Nah, yang terpasang di sini kristalnya juga akan menyesuaikan dari kemampuan si mikrokontrolernya itu sampai berapa megahertz sampai berapa gigahertz. Tapi jarang sampai gigahertz ya. Yang mikrokontroler yang dijual pasaran seperti ini, kecuali yang terpasang di smartphone ya. Kalau yang ada di sini biasanya masih satuannya megahertz, misalkan maksimal 24 megahertz, maksimal 48 megahertz misalkan seperti itu ya. Nah, itu biasanya ini yang saya minta untuk dirakit, disolder, kemudian dicoba diprogram gitu. Nah, ini ya, itu gambaran arsitekturnya. Kemudian kita lihat, nah kalau tadi ada yang sudah mempelajari atau mengambil mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, maka saya kira gambaran-gambaran seperti ini tidak asing lagi. Kalau tadi arsitekturnya, jadi hubungan antara komponen-komponen, kalau ini adalah di organisasinya, di dalam satu chip mikrokontroler itu yang single chip itu ada apa saja, prosesor, ROM, RAM. Tapi tidak memperlihatkan secara internal hubungan antara komponen di dalamnya itu ya. Ini tadi yang dilingkari biru, ada tulisannya memori itu ya, itu adalah ROM dan RAM-nya tadi. Kemudian, kita akan masuk lagi ya lebih detail di dalam sebuah si mikroprosesor. Itu ada unit fungsionalnya apa saja ya di dalamnya. Yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit atau mikroprosesornya. Jadi di dalam mikrokontroler itu ada CPU-nya, ada mikroprosesornya. Ya, CPU atau mikroprosesornya. Jadi orang menyebutnya kadang-kadang CPU, kadang-kadang mikroprosesor. Nah, mohon maaf yang salah kaprah biasanya di luaran sana ya, CPU dan monitor gitu. CPU itu adalah satu box gitu. Sebenarnya di dalam box itu ya, di dalam box yang orang biasanya sebut di luaran itu CPU, di dalamnya kan ada mikroprosesornya, ada mainboardnya, ada power supply-nya, ada SSD atau hard disk-nya, ada mungkin DVD RW-nya,
ada tadi RAM-nya gitu ya, nah ada chipsetnya. Nah itu yang orang sebut. Padahal sebenarnya yang disebut sebagai CPU itu hanya adalah sebuah mikroprosesor gitu. Makanya disebut sebagai central processing unit. Tapi karena memang orang sudah terbiasa seperti ya apa boleh buat ya. Kita kadang-kadang ikut saja. Tapi sebagai orang komputer, kita wajib tahu bahwa yang dimaksud dengan CPU itu adalah mikroprosesor. Jadi kalau ditanya, ini komputernya CPU-nya apa? CPU-nya adalah Intel, atau CPU-nya AMD, atau CPU-nya MediaTek, atau CPU-nya Qualcomm Snapdragon sekian gitu ya. Nah itu dia. Bukan tadi itu CPU tadi, Snapdragon tadi adalah mikrokontroler ya, maaf. Intel misalkan Core i3, Intel Core i5, Intel Core i9 misalkan. Atau AMD Ryzen yang 4700 atau yang 4800 atau di atasnya lagi ya. Baik, kemudian ada ROM ya, Read Only Memory. Tadi sudah disebutkan, mulai ada lagi yang Random Access Memory. Ini sudah juga disebutkan, PIO-nya juga sudah, parallel input output, ada nanti serial input output juga. Dan, ya, ini mungkin tidak disebutkan di sini, yang serial input output, tapi yang disebutkan parallel input output. Tentunya ada serial juga ya di situ. Serial itu nanti ada yang serial biasa, ada yang I2C, ada yang lain juga, macam-macam. Kemudian masih di unit fungsionalnya ada interrupt ya. Kemudian ada word-nya ini tadi yang saya sampaikan di sini, ini masih ada word-nya yang saya bawa ini papannya, ada RS232-nya yang makanya kita masih bisa menyolokkan ini USB ini. Nah, USB seperti port printer ya. Ini USB Type B kalau tidak salah ini. Kalau yang terpasang di laptop kita kan ada yang Type A ya, kemudian ada yang Type C. Jarang yang ada yang ini. Kalau ini biasanya terpasangnya di printer, di sound card, atau sound card digital ya, atau di embedded system seperti ini microcontroller. Di Arduino ya. Kemudian ada GPT, General Purpose Timer. Nanti ini bisa digunakan untuk menghitung waktu misalkan, atau membuat jam, atau membuat counter gitu. Kemudian ada PWM. Nah, ini PWM ini biasanya kalau di pemrograman robotika ya. Nanti kalau ada yang mengambil mata kuliah pemrograman robotika, kita akan bermain-main di PWM sini. PWM itu biasanya untuk motor ya, untuk kecepatan motor. Mau di-set cepat, sedang, atau lambat, atau berapa. Nanti tergantung RPM-nya si motor itu maksimal berapa. Jadi kita bisa tes dan bisa kita lihat dan bisa diprogram gitu ya di microcontrollernya. Nah, ada yang namanya WDT ya. Ini. Biasanya ini kalau misalkan kita tunggu setelah sekian menit atau setelah sekian masukan dari output ya, misalkan ada sensor, kalau sensornya memberikan masukan sekian ratus kali, maka dia akan reset lagi. Nah itu ada namanya nanti di microcontroller ada WDT ini, watchdog timer ya. Kemudian ada lagi analog I/O. Nah ini ADC ada di AC. Ini juga biasanya digunakan untuk di microcontroller ya. Kalau di robotika itu kadang-kadang ada sensor yang menggunakan ini ya, sebagai jalur masukannya ya. Nah, saya lihat jam berapa nih. Nah, sebentar kita kurang 1 menit ya. Sebenarnya masih banyak. Baik. Karena waktunya terbatas, mungkin saya tidak bisa sampaikan materinya semuanya ya. Nanti bisa dilihat di LMS atau di YouTube, itu silakan dicoba dipelajari. Ini yang tadi katanya dengan bit tadi ya, binary digit ya. Jadi itu satuan terkecil dari sistem digital biasanya. Nah, nanti kan ada, kalau misalkan dia 2 bit, maka menjadi bilangan itu adalah bilangan biner gitu ya. Karena ada bit 1 dan bit 0. Kemudian kalau misalkan dia menjadi 8 bit, maka itu biasanya disebut sebagai 1 byte. Makanya disebut jadi 8 bit ya. Dia artinya jalurnya ada 8. Kemudian kalau misalkan ada 1 word itu biasanya 2 kali 8 ya, 16. Kemudian kalau 2 word 32 dan seterusnya ya. Kemudian ini ya bisa dibaca di situ nanti ya. Ini kalau di Motorola katanya ini di microcontroller yang mereknya Motorola, dia nanti untuk pengalamatan itu menggunakan dolar di depannya. Tapi kalau misalkan di microcontroller yang lain bisa jadi tidak sama ya. Baik, saya lanjut dulu. Ini yang dimaksud dengan pengalamatan itu, kalau di biner kan Anda sudah tahu ya. Jadi kalau yang warna merah ini misalkan alamatnya 00010 itu sama dengan 2. Kemudian yang warna biru ini yang dikotaki 1010 itu ada 10 ya, sudah ada salah ya, atau A di sini.
kemudian 0111 ini 7, kemudian 011 itu 3. Maka kalau misalkan disebut dolar, kemudian 2A73, maka alamat itu yang diakses oleh si mikroprosesor ke memori, entah itu ROM, entah itu RAM gitu ya. Nah ini, kemudian datanya apa? Jadi ada alamatnya, alamat memori yang mana ada datanya. Ini waktu itu saya belajar mikrokontroler itu yang dikeluarkan pada saat ujian atau dipelajari itu kebanyakan adalah ini. Berarti dia misalkan alokasinya dari alamat 000 sampai 02A73 misalkan. Coba dihitung itu kira-kira berapa byte memori yang bisa diakses seperti itu ya. Nah, bisa jadi nanti muncul juga pertanyaan seperti itu ya. Tapi karena kita tidak belajar secara detail, jadi saya tidak akan mengeluarkan ujian yang soalnya kaitannya dengan itu. Ini sama tadi ya, ini sudah juga. Nah, yang sekarang kita gunakan itu kebanyakan adalah flash ROM ini. Ini ya, yang makanya kita bisa nge-flash katanya, nge-flash handphone atau bisa nge-upgrade Android-nya itu karena dia menggunakan ini flash ROM ya. Nah, ada lagi. Nah, ini bus ya, bus itu jalur data di dalamnya itu. Nah, itu juga digunakan. Ntar saya. Oke, baik, sudah selesai. Silakan nanti coba diunduh kalau berkenan. Kemudian kalau misalkan mau menonton lagi di YouTube, saya coba unggah secepatnya rekaman dari kuliah ini. Kemudian karena waktu kita habis, mungkin satu aja, mungkin kalau ada yang mau disampaikan, kawan-kawan sekalian. Pak. Ya, silakan, Khair. Jadi Pak, semua perangkat elektronik itu punya microcontroller Pak, atau tidak semuanya Pak? Rata-rata yang ada di pasaran sekarang itu punya ya. Kecuali misalkan ya anggap aja kipas angin, kecuali misalkan kayak dispenser yang biasa itu ya, yang hanya ada panas dingin, itu tidak ada mikrokontrolernya. Tapi kalau misalkan dia sudah punya menu digital gitu ya, jadi misalkan dispensernya bisa di setting hidupnya jam sekian, nanti mati jam sekian, pemanasnya, kulkasnya itu hidup jam sekian sampai jam sekian, atau kulkas hidup terus gitu ya. Kemudian pemanasnya yang hidup dari jam 6 pagi misalkan sampai jam 10 pagi, jam 10 pagi sampai sore nanti mati, nanti sore bisa diprogram seperti itu. Nah, kemungkinan besar dia punya mikrokontroler kalau yang sudah model digital seperti itu. Mungkin ada yang melihat juga rice cooker gitu ya, rice cooker kalau yang lama rice cookernya kan hanya cook kemudian warm gitu. Itu tidak ada mikrokontroler. Tapi kalau yang sekarang bisa disetting dia apakah masak bubur, masak nasi biasa gitu ya, atau masak kuah atau masak sup, dan nah, itu sudah ada mikrokontrolernya. Kira-kira itu ya, cukup dulu ya, mohon maaf karena waktu kita terbatas, nanti dikeluarkan secara paksa oleh admin Zoom-nya. Jadi mohon maaf sekali lagi, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf kalau ada materi dan kata-kata yang tidak berkenan atau kurang pas. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.